Akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima ingin mempresentasikan materi tentang kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Sebelum kita membahas materi tersebut, angka baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dede Musbik, saya sebagai moderator. Saya Ahim Syamada Ribat dengan NIM 1923 1509. Saya Alwan Fatin dengan NIM 1923 1798. Saya dengan Najwa Nabil Zufar dengan NIM 19231065. Oke, materi yang pertama akan dibahas oleh Najwa Nabil. Materi yang pertama yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan untuk mewakili gagasan pembicara atau gagasan penulisan dan dapat diterima oleh pembaca, di mana penulisan kalimat ini memiliki makna yang khusus dari penulisnya dan juga harus disampaikan. Kalimat efektif harus jelas, padat, dan singkat maksud dan tujuannya. Sementara untuk kalimat tidak efektif adalah contoh kalimat yang tidak memiliki sifat-sifat tertentu yang terdapat pada kalimatnya. Serta aturan penulisan kalimat ini juga berbeda dengan aturan penulisan kalimat efektif. Materi yang kedua, jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama ada kalimat argumentasi. Contoh kalimat efektif. Jenis kalimat efektif yang utama adalah kalimat argumentasi. Karena dalam menyampaikan sebuah argumentasi, Anda harus menggunakan kalimat efektif, supaya apa yang disampaikan bisa diterima oleh pembaca dengan benar dan sesuai dengan maksud penulis. Kalimat argumen harus efektif karena jika tidak efektif maka argumen tersebut bisa saja memiliki makna lain. Yang kedua ada kalimat penyampaian ide atau gagasan. Contoh kalimat efektif. Agar suatu ide atau gagasan bisa dipahami oleh pendengar atau pembacanya, maka dalam penulisannya harus menggunakan kalimat efektif, supaya apa yang disampaikan oleh penulis bisa diterima dengan baik oleh pembaca. Tiga, kalimat formal. Contoh kalimat efektif, kalimat formal harus ditulis dengan bahasa kalimat efektif supaya bisa diterima oleh pembaca dengan baik. Oleh karena itu, dalam penulisannya harus sesuai dengan tata bahasa dan aturan penulisan bahasa Indonesia. Materi yang ketiga ada penyebab kalimat tidak efektif. Yang pertama, struktur tidak jelas. Ketidakjelasan subjek dan predikat sering akibat penggunaan kata depan di depan subjek. Dua, kalimat tidak terpakai. Penggunaan kata yang tidak paralel dan bertele-tele. Tiga, pemborosan kata, pengulangan subjek, pleonasme, dan penggunaan kata yang sudah bermakna jamak. Empat, kalimat tidak berpadu. Salah penggunaan predikat, preposisi, atau kata kerja menyebabkan informasi terpecah. Lima, kalimat tidak logis. Kata atau ejaan yang salah membuat kalimat sulit diterima secara logis. Enam, kontaminasi. Mencampur dua kata yang tidak seharusnya digabung. Tujuh, pleonasme. Penggunaan kata berlebihan atau tumpang tindih. 8. Tanpa subjek. Kalimat tidak memiliki subjek yang jelas. 9. Kata depan yang tidak perlu. Penggunaan kata depan yang berlebihan. 10. Salah nalar. Kesalahan berpikir logis dalam kalimat. 11. Pembentukan kata salah. Kesalahan dalam memilih dan membentuk kata. 12. Pengaruh bahasa asing. Menggunakan kata atau struktur asing yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia baku. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, kevariasian dalam kalimat efektif. Kevariasian kalimat diperlukan untuk menjaga minat baca. Ini dilakukan menggunakan variasi pola dan jenis kalimat. Misalnya, variasi panjang-panjang, pendek kalimat, kalimat aktif dan pasif, serta variasi struktur kalimat. Utamanya yaitu kevariasian ini adalah menjaga perhatian dan minat baca terhadap teks ilmiah berlanjut bagi pembaca.
variasi yang dapat menjaga motivasi membaca terhadap teks, penulisan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu awal kalimat tidak selalu dimulai dengan unsur subjek, tetapi kalimat dapat dimulai dengan predikat dan keterangan sebagai variasi dalam penataan pola kalimat. Yang kedua yaitu kalimat yang panjang dapat diselingi dengan kalimat yang pendek. Kalimat berita dapat divariasikan dengan kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seruan. 4. Kalimat efektif dapat divariasikan dengan kalimat pasif. Yang kelima yaitu kalimat tunggal dapat divariasikan dengan kalimat jemuk. Yang keenam, kalimat tak langsung dapat divariasikan dengan kalimat langsung. 7. Kalimat yang diuraikan dengan kata-kata dapat divariasikan dengan tampilan, gambar, bagan, grafik, kurva, marik, dan lain-lain. 8. Apapun bentuk kevariasian yang dilakukan oleh penulis, jangan sampai mengubah atau keluar dari pokok masalah yang dibicarakan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alwan Fatin. Next, B. Penalaran dalam kalimat efektif. Penalaran proses mental pengembangan pikiran secara logis berdasarkan fakta atau prinsip, bukan perasaan atau pengalaman. Kesatuan dan kepaduan kalimat. Penalaran yang baik memerlukan kesatuan pikiran dan kepaduan antar unsur dalam kalimat agar dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Prinsip kelogisan. Ide dalam kalimat harus disampaikan secara logis dan berhubungan, sehingga mudah dipahami dan dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah ringkasan dari materi mengenai kecermatan dan kesalahan dalam kalimat. C. Kecermatan. Kecermatan adalah prinsip pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dalam kalimat, sehingga kalimat tidak menimbulkan arti ganda atau ambigu. Kalimat efektif memerlukan diksi yang sesuai dengan maksud penulis. Contohnya di sini tidak efektif yaitu guru baru pergi ke ruang guru. Yang efektifnya adalah guru yang baru pergi ke ruang guru. Ya, berikutnya yang itu yang D, kesalahan dalam kalimat, kalimat kontaminasi, kalimat dengan susunan yang kacau karena gabungan dari dua kalimat yang benar namun tidak tepat. Contoh, dalam perutnya mengandung racun, menjadi ketidakjelasan unsur subjek dan predikat. Kalimat yang tidak memiliki subjek atau predikat yang jelas. Contohnya, ayah ke kantor jam 7 pagi menjadi ayah pergi ke kantor jam 7 pagi. Selanjutnya yaitu gejala pleonasme, penggunaan kata yang berlebihan. Contohnya, para tamu-tamu mulai datang menjadi para tamu mulai datang. Berikutnya yaitu penggunaan kata yang salah. Kata kalau yang salah, kata kalau digunakan untuk kondisi yang mungkin terjadi, tetapi bisa salah digunakan untuk hal yang mustahil. Contohnya, kalau engkau menjadi burung, menjadi, andai kata engkau menjadi burung. Kata depan di yang salah. Kata depan di sering digunakan secara tidak tepat. Contohnya, pakaian itu disimpan di dalam lemari. Menjadi, pakaian itu disimpan dalam lemari. Berikutnya yaitu kata daripada. Kata daripada yang salah penggunaan kata daripada secara tidak tepat. Contohnya pukulan smash daripada icuk menjadi pukulan smash icuk. Berikutnya yaitu pengulangan kata yang tidak perlu dalam kalimat. Contohnya setahunnya menghasilkan 200 film menjadi setahun menghasilkan 200 film. Next, kesimpulan. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara jelas, logis, dan tepat sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif meliputi kejelasan struktur, memiliki subjek dan predikat yang tepat, ketepatan penggunaan kata diksi,
serta logika yang kuat. Beberapa kesalahan umum yang dapat menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif termasuk penggunaan kata yang berlebihan atau pleonasme, struktur kalimat yang tidak jelas, dan pemakaian kata yang salah atau ambigu. Untuk menyusun kalimat efektif, diperlukan kecermatan dalam memilih kata, menjaga kesatuan pikiran, serta memastikan kalimat tersusun secara hemat dan logis, tanpa menimbulkan salah tafsir. Penalaran logis dalam menyusun kalimat juga penting agar kalimat dapat dipertanggungjawabkan secara nasional. Sekian dari kami untuk presentasi ini. Jikalau ada kata-kata salah, itu datangnya dari kami. Jikalau ada kata-kata benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.